Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Darul Fatah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas lebih dalam apa itu Sekolah Quran Darul Fatah. Tentunya dengan para narasumber yang luar biasa. Hari ini kita kedatangan Abi Hendra Kurniawan. Halo Abi Hendra, gimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sehat Abi Ridho? Sehat, alhamdulillah. Kita juga kedatangan Abi Hasim Asy'ari. Gimana kabarnya, Bi? Alhamdulillah sehat Abi Ridho. Sehat. Terima kasih. Alhamdulillah. Dan di sini kita juga kedatangan Abi Restu Dwi Aprian. Gimana kabarnya, Abi Restu? Kayaknya kita itu 24/7 duduknya itu sampingan. Wah. Jadi kalau saya lagi sakit, kayaknya Abi Ridho ini pasti tahu. Iya. Alhamdulillah hari ini kita lagi semangat. Alhamdulillah. Dan tentu dengan saya Abi Ridho Surya Ariska. Nah, Umi dan Abi yang berbahagia, kita hari ini akan mengulik, membahas lebih dalam apa itu Sekolah Quran Darul Fatah tentunya. Nah, bisa kita lihat di sini ada gambar yang cukup menarik perhatian kita ya, Abi-abi ya. Ini untuk informasi Umi dan Abi, ini adalah Sekolah Quran Darul Fatah DF1 ya. Yang di situ ada SMP Quran Darul Fatah Full Day dan SMA Quran Darul Fatah. Nah, mungkin kita ke Abi Hendra nih ya. Kalau Abi Hendra mungkin bisa kasih gambaran ke kita dan Umi dan Abi para pemirsa nih, gimana sih Sekolah Quran Darul Fatah itu? Monggo Abi Hendra. Sekolah Quran Darul Fatah. Kalau menilik awalnya, memang sekolah ini kan berdiri karena kerisauan. Itu kerisauan dari warga, dari masyarakat, dari pengurus yayasan, sehingga terbentuklah Sekolah Quran Darul Fatah. Apa sih yang dirisaukan? Ya, dengan perkembangan zaman yang sekarang ini, ya, pergaulan yang mungkin dibilang terlalu bebas, terutama di dunia maya, ini menimbulkan kerisauan dari para orang tua. Anak saya mau disekolahin kemana ya? Karena sekarang ya semua itu tergantung dengan lingkungannya. Maka dari itu berdirilah Sekolah Quran Darul Fatah, yang pada dulu itu tuh yang lahir duluan adalah SMP Quran Darul Fatah Bandar Lampung. Seiring berjalan animo masyarakat, kepercayaan masyarakat dengan Sekolah Quran Darul Fatah ini semakin besar. Apa sih yang membuat besar? Tadi bahwa kita punya salah satu motonya itu adalah sekolah yang akan melahirkan siswa-siswa yang berakhlak mulia, hafiz dan cerdas. Nah ini sekolah yang saya dulu ketika mendaftar itu ya luar biasa. Saya menunjukkan perbedaan-perbedaan dikala saya dulu sekolah. Ya, dari pantauan gurunya, dari apa yang dipelajari, apa yang ada kegiatan-kegiatan di dalamnya itu sungguh ya tadi membina, mendidik Ananda dari bidang akhlaknya, Qurannya, sampai yang secara umum sekolah-sekolah punya dalam keunggulan pembelajarannya seperti itu. Itu sih yang mungkin hal yang akan saya ungkapkan pertama kali ketika berbicara tentang Sekolah Quran Darul Fatah. Sekolah yang mengedepankan akhlak, Quran, kemudian dalam prestasi seperti itu. Itu Ridho kalau dari saya. Oke ya, jadi Umi dan Abi, jadi Abi Hendra tadi menjelaskan bahwa Darul Fatah itu memang unik ya, artinya mengharmonisasikan antara tiga motonya, yaitu berakhlak mulia, hafiz dan cerdas. Tentunya ini paket lengkap, paket komplit lah ya. Kalau kita berdoa tentu anak-anak kita mempunyai tiga hal ini dalam kehidupannya, sehingga dalam dia meniti kehidupan selanjutnya itu mempunyai pondasi-pondasi yang kuat di antara tiga pondasi ini. Benar, mungkin kalau boleh saya tambahkan Birido, saya pernah diskusi dengan salah satu pengurus yayasan. Ya, kalau berbicara dengan Sekolah Quran Darul Fatah itu ibaratnya adalah seperti mall atau swalayan. Semuanya ada. Tinggal Umi dan Abi mau kemana, mau ngambil yang mana. Mau ngambil semuanya bisa, mau ngambil salah satu bisa. Artinya
kita berikhtiar menyiapkan semua apa yang dibutuhkan kepada orang tua seperti itu. Saya menarik nih, saya mau ke ini ya. Jadi terima kasih tadi Abi Hendra sudah memberikan gambaran ya kepada kita secara umum soal Quran Darul Fatah. Saya mau bergeser ke sahabat saya Abi Restu Dwi Afrian nih. Abi Restu ini Umi dan Abi, kalau saya lihat dari TMT beliau itu sudah kurang lebih 8 mau ke 9 tahun di Darul Fatah. Tentu dinamika, kemudian juga pengalaman-pengalaman itu sudah sangat banyak sekali Darul Fatah. Mungkin Abi Restu bisa berbagilah ke kita dan Umi dan Abi sekalian bagaimana apa yang dirasakan, kemudian bagaimana Darul Fatah itu bisa, mungkin kalau bahasa saya ya mengubah kita gitu ya. Baik, bukan kita itu bukan hanya siswa ya Umi dan Abi, artinya guru pun merasa terubah di situ karena lingkungannya yang sangat luar biasa. Monggo Abi Restu. Ini MC-nya semangat seperti ini, harusnya kita ini lebih semangat gitu. Terima kasih. Gimana kita harus mencerminkan orang-orang yang berada di dalam sekolah Quran Darul Fatah. Saya aja sampai nggak nyangka ternyata Birido ini selain waka kesiswaan juga jago ternyata jadi MC ya. Itu bakat yang harus dipendam. Jadi gini ya Birido, tadi bicara TMT memang benar. Saya ini kurang lebih mau 8 mau ke 9 tahun. Kalau perjalanan Darul Fatah ya kalau dibilang banyak belum terlalu banyak ya, masih banyak kan Abi Hendra ya kan, apalagi Abi Hashim ini. Tapi di SMP khususnya ini kan angkatan yang tahun 2025 ini sudah sampai di angkatan ke-13. Nah, berarti kan sudah ada 13 generasi kita semua mendampingi dan menyiapkan anak-anak jenjang SMP khususnya itu untuk nantinya menyiapkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Nah, tadi seperti yang Abi Hendra sampaikan bahwa kita itu paket lengkap, mau nyari apa saja ada. Kalau orang tuanya pengen anaknya akhlaknya bagus, insya Allah di kita ada Darul Fatah solusinya. Kalau ada orang tua yang pengen anaknya hafiz Al-Quran, ya di tempat kita memang tempatnya. Kemudian kalau ada orang tua yang pengen anaknya punya prestasi akademik dan non akademik, insya Allah sekolah akan memfasilitasi dan mendukung. Yang pertama Birido yang ingin saya sampaikan itu adalah mungkin sesuatu yang ada di Darul Fatah tapi nggak ada di sekolah lain. Tuh apa tuh? Pertama, seru nih kayaknya. Kelas di Darul Fatah itu antara laki-laki dan perempuan, kalau kita itu nyebutnya ikhwan dan akhwat, itu kelasnya dipisah Birido. Jadi tahun ini total siswa kita itu ada 637 untuk yang SMP. Benar. Dari 637 itu dibagi dua. Jadi kelasnya dipisah, yang laki-laki ada kelas sendiri, yang perempuan ada kelas sendiri. Sehingga tadi kita karena hal yang kita kedepankan adalah terkait dengan akhlak dan kepribadian, sehingga hal itulah yang nantinya bisa membantu anak-anak memiliki kepribadian yang bagus dan tentunya ya mereka bisa berkembang sesuai dengan usianya gitu. Bahkan Abi Ridho, jam istirahat antara laki-laki dan perempuan saja itu kita pisah gitu. Jadi karena inginnya kita semua menjaga interaksi antara laki-laki dan perempuan, tadi satu kelasnya dipisah, yang kedua sampai jam istirahatnya pun dipisah. Nah, jam istirahat di kita itu yang perempuan dulu Abi Ridho. Perempuan istirahat dulu, setelah perempuan selesai istirahat masuk nanti gantian yang laki-laki baru istirahat, sehingga ya meminimalisir ada anak-anak SMP yang kemudian inilah apa namanya berlebihan dalam hal berinteraksi. Karena kan kita tahu anak SMP masuk usia remaja, mereka harus benar-benar kita bentengi, khawatirnya nanti terjangkit virus merah jambu. Nah, itu satu Abi Ridho.
Kemudian yang kedua, siswa-siswi di SMP Quran Darul Fatah itu punya banyak sekali fasilitas yang diberikan sekolah untuk mengembangkan minat dan bakat anak-anak kita. Nah, seperti yang terlihat di gambar, kita punya lapangan yang luas. Ya, bahkan lapangan ini eksklusif ada di belakang, di sekitaran kantin. Jadi kalau habis main bola, aus langsung bisa beli es. Nah, dengan adanya lapangan ini, buat adik-adik yang mau masuk ke SMP atau SMA itu bisa ini sekali, terfasilitasi sekali, ya. Mau main futsal ada, mau main basket juga ada, lengkap. Ya, kemudian juga untuk ekstrakurikuler yang lain banyak sekali. Kalau bicara ekstrakurikuler itu ada puluhan. Ya, ada bidang olahraga, contoh tadi futsal, basket, kemudian bulu tangkis, renang dan lain sebagainya, panahan. Nah, itu semua akan difasilitasi oleh sekolah untuk pengembangan minat dan bakat. Begitu juga untuk yang bidang akademik, ya. Jadi bagi adik-adik yang memang punya hobi belajar, ini yang bercita-cita pengen jadi ilmuwan, nantinya dia punya harapan bisa menang olimpiade sains gitu, kita menyediakan guru-guru, tutor-tutor yang akan membantu anak-anak ini dalam mengembangkan minat dan bakatnya dalam bidang akademik. Itu jadi memang ya serba ada. Anaknya pengen olahraga, insya Allah kami siapkan fasilitasnya. Akademik juga kita siapkan tutor-tutor terbaiknya gitu. Nah, kemudian yang ketiga, anak-anak Darul Fatah ini sudah terbiasa disiplin. Satu, mereka setiap pagi sebelum subuh itu sudah terbiasa dibangunkan oleh teman-temannya sendiri dan juga wali kelasnya. Jadi anak-anak dari mulai pukul 3:30 itu sudah mulai dibangunkan untuk menjalankan aktivitas malamnya, ya, sepertiga malam, sholat tahajud, ya kan? Nah, jadi sudah terbiasa disiplin. Kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh, ya. Dan itu semua kita minta dokumentasinya, dikirimkan, difoto, diambil oleh orang tua, kemudian dikirimkan ke grup melalui grup komunikasi ibadah kelas masing-masing. Nah, jadi ini bagi ayah dan bunda yang pengen anak-anaknya sudah disiplin sejak dini, maka Darul Fatah jawabannya. Sekolah Ya, Quran Darul Fatah. Nah, itu baru sebelum sekolah, Birido. Ketika sekolah pun jam 6.50 itu sudah masuk. Ya. Guru-guru dari jam 6.30 sudah berjejer menyambut kedatangan siswa, disambut, kita salaman, kita doakan anak-anak kita. Semoga hari ini anak-anak bisa semangat, anak-anak bisa belajar dengan baik gitu. Jadi pagi saja sudah disambut gurunya, sudah diberikan semangat dan motivasi. Kemudian yang unik lagi tadi masih berkaitan dengan disiplin, setiap hari Jumat coba anak-anak diperiksa kukunya, Birido. Gitu. Inilah saking cinta dan pedulinya guru-guru Darul Fatah. Setiap hari Jumat dicek kukunya, kemudian bukan aja hari Jumat, setiap hari itu, khususnya yang laki-laki, nanti guru yang piket pasti nanya. Nih buat kakak-kakak yang mungkin sudah lulus, yang kangen setiap pagi ditanya, pasti nanti setiap guru ada yang nanya, tadi sholat subuhnya berjamaah atau tidak. Nah gitu, itu pasti ditanya, Birido. Jadi kalau sekolah di SMP Quran Darul Fatah atau SMA Quran Darul Fatah, pasti setiap pagi pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh guru itu adalah sholat subuhnya di mana, berjamaah atau tidak. Wah, itu bagaimana ayah bunda? Ya, itu sekilas gambaran tentang siswa SMP Quran Darul Fatah. Ingat dan catat, tanggal 1 Oktober kita buka SPMB. Jangan sampai ketinggalan. Ya, kuota terbatas dan sangat banyak peminatnya. Jadi jangan sedih kalau misalkan nanti sudah tutup,
kemudian baru tanya kita tolak ya gitu. Ragumu rugimu. Jadi jangan ragu-ragu Umi dan Abi. Iya. Jadi Umi Abi semakin menarik ya artinya dari penjelasan tadi dari Abi Restu, bagaimana kalau saya bisa bahasakan bahwa Darul Fatah ini paket lengkapnya itu dunianya dapat, akhirat dapat. Benar banget. Jadi memang tadi itu kalau kita nyari akhirat dunianya ngikut, tapi kalau nyari dunia aja akhiratnya nggak tahu akan ngikut atau tidak. Jadi kalau mau ambil dua-duanya Darul Fatah solusinya. Iya. Wah, ini kita tadi sudah panjang berbincang-bincangnya. Di sini ada hidangan, minum, monggo bisa diminum dulu. Siap. Dinikmati. Saya izin Mbah boleh minum dulu sebentar. Bismillah. Iya. Umi dan Abi, Bismillah. Ya, karena Abi Ridho minum, kita juga minum. Ya, monggo silakan. Biar Abi nggak Hendra, tegang ya. Abi Hashim ya. Terima kasih. Sambil di sela ini, Umi dan Abi tadi beberapa gambaran tentunya, baik dari mulai kegiatan siswa, kemudian apa saja fasilitas yang ada di Darul Fatah, kemudian bagaimana pembelajaran. Tentu kita pingin tahu lebih dalam nih, karena ada unit lain yang di Darul Fatah itu, yaitu Darul Fatah 2 dan Darul Fatah 3. Itu adalah unit boarding school Umi dan Abi. Insya Allah di sini sudah datang ahlinya gitu ya untuk menjelaskan bagaimana proses di boarding school itu sendiri ya, dengan keunikan-keunikan dan kekhasan-kekhasan yang ada di boarding school. Kita mau ngobrol-ngobrol lebih dalam dengan Abi Hashim. Silakan Abi Hashim. Baik, terima kasih Abi Ridho atas waktu yang telah diberikan. Sangat menarik ya pembahasan hari ini. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh rekan kami terkait dengan asal muasal Darul Fatah tadi ya. Ya, sebelum saya masuk ke unit boarding, izin menyampaikan alhamdulillah saat ini Darul Fatah sudah ada 5 unit Abi dan Umi ya. Dari DF1 sampai DF5, DF5 yang itu terdiri dari berbagai unit ya, ada unit SK atau sekolah, kemudian ada unit kampus, ada unit LAS, lembaga amil zakat, kemudian KBIHU, kemudian ada juga unit tahsin bagi Abi Umi yang sudah tidak ada aktivitas di luar mungkin, kemudian ingin belajar Al-Quran dari awal. Kami pun Yayasan Darul Fatah juga menyediakan pembelajarannya seperti itu. Kalau untuk SK-nya sendiri Bi, apa aja sih Bi? Ya, SK-nya kegiatannya ini. Bukan, unitnya. Unitnya, tadi kan, SK kan banyak tuh tadi kan. Ya, dari SK saja kita unitnya ada SD, SMP full day, SMP boarding, dan SMA Quran Darul Fatah. Nah ini yang kurang lebih dari seluruh siswanya itu, siswa-siswinya ada sekitar 1.700 sampai 1.800 kurang lebih. Masya Allah. Dulu di angkatan pertama yang di SMP itu cuman ada satu kelas, siswanya 32 orang. Sekarang sudah jadi 1.700. Alhamdulillah. Artinya ini adalah benar suatu kepercayaan, trust yang diberikan dari masyarakat luar kepada sekolah Quran Darul Fatah ini. Monggo Bi dilanjut Bi. Tapi sebelum lanjut lagi ke Darul Fatah, tadi sudah banyak dijelaskan ya. Ingin menambahkan karena saya sangat terenyuh tadi ya dari apa yang dijelaskan oleh saudara kita, teman kita, rekan kita, bahwasanya anak-anak ini dituntut untuk belajar membiasakan kebaikan dari yang wajib sampai yang sunnah. Kalau yang sunnah saja kita haruskan setelah tahajud didokumentasikan, apalagi yang wajib. Abi dan Umi. Nah, selain daripada itu, ternyata kewajiban ini atau tugas-tugas ini bukan hanya dilakukan oleh siswanya saja, melainkan semua guru-guru yang sudah bergabung dengan Darul Fatah, dia mendapatkan tugas ada sekitar 11 item kalau nggak salah ya, yang itu harus dikerjakan oleh guru. Apa itemnya itu? Seperti sholat jamaah yang laki-laki, kemudian yang perempuan sholatnya harus tepat waktu, kemudian harus tilawah ini. Jadi untuk menjadikan anak yang solih dan solihah, tentu kami guru-guru pun juga harus berikhtiar yang luar biasa untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Kemudian ada sholat tahajud, kemudian ada sholat duha,
kemudian ada zikir, kemudian yang tak kalah pentingnya itu harus mendoakan seluruh pimpinan, karyawan, anak-anak supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mendoakan Darul Fatah juga supaya semakin bermanfaat untuk umat-umat. Artinya sebelum kita itu meminta murid untuk melaksanakan poin-poin yang tadi disebutkan, guru sudah terlebih dahulu ya. Iya. Jadi memang benar-benar guru itu digugu dan ditiru itu tadi ya. Luar biasa. Menambahkan juga Afan Bi. Artinya tadi yang disampaikan Abi Hashim itu benar, bahwasanya kita tuh tidak, yang menjadi target itu tidak hanya siswanya, Benar. tapi semua elemen yang ada di sekolah Quran Darul Fatah itu mau kita bina bareng-bareng. Siapa itu? Terutama wali muridnya, orang tuanya. Jangan sampai yang solihah ya hanya anaknya, tapi kalau bisa ya gurunya, ya orang tuanya. Kenapa? Karena tujuan goals akhirnya itu kita berkumpul di jannahnya Allah. Amin. Seperti itu. Ini poin yang selalu kita sampaikan ya ketika kita wawancara Abi Umi. Mudah-mudahan Ananda bisa bergabung dengan Darul Fatah, bukan hanya di dunia melainkan sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Oke, lanjut. Tadi dijelaskan ada unit sekolah Quran Darul Fatah yang boarding school. Yang boarding itu maksudnya apa sih Abi Umi? Boarding itu adalah anak-anak yang minep, anak-anak yang 24 jamnya kegiatannya berada di pondok. Kenapa adanya Darul Fatah boarding school? Ya tadi, alhamdulillah karena peminat para masyarakat untuk bergabung dengan Darul Fatah itu semakin banyak, maka kami juga menyediakan untuk Abi Umi yang rumahnya jauh, mungkin bukan di Bandar Lampung atau mungkin rumahnya di Waikanan, di Liwa, di Palembang, di Lampung Barat, di Lampung Kota Bumi masuk dong daerah saya semuanya ya, Tubaba. yang tidak terjangkau ketika dia berangkat pagi pulang sore, maka bisa bergabung dengan kami melalui Darul Fatah Boarding School. Tentu kegiatan-kegiatan yang ada di boarding school tak kalah seru dan aktifnya ya dengan SMP Quran Darul Fatah yang full day. Kenapa? Bahkan bisa dikatakan boarding school itu unggulan sekolah Quran Darul Fatah. Kenapa kok bisa dikatakan seperti itu? Dari kesehariannya yang berbahasa Arab, kemudian dari hafalannya yang lebih banyak dibandingkan dengan full day karena waktu menghafal dan belajarnya lebih banyak. Kemudian setiap hari insya Allah kalau kami sampaikan, senakal-nakalnya anak di pondok atau di boarding itu Abi Umi, dia paling terlambat sholat jamaah. Ya, bayangkan kalau di rumah kita kesusahan nyuruh anak untuk melaksanakan sholat, tapi kalau anak-anak di pondok itu paling nakal itu ya terlambat. Ada beberapa anak yang kadang-kadang kalau sudah azan masih melipir ke kamar mandi. Nah ini Masya Allah itu sesuatu yang luar biasa dengan waktu yang tidak banyak Abi dan Umi. Jadi kalau 3 tahun sebenarnya kalau kita mau belajar agama itu sangat banyak dan sangat luas sekali. Kan tetapi kami dari Sekolah Quran Darul Fatah ini mengambil kesimpulan. Jadi apa targetan standar kelulusan anak-anak ini kalau lulus dari Darul Fatah itu apa? Gak mungkin tentu kami bisa ambil semua ya, karena dengan waktu 3 tahun yang 3 tahun ternyata bukan waktu yang lama Abi Umi untuk mendalami ilmu agama. Maka dari itu apa yang kami harapkan dan inginkan anak-anak yang bergabung di Sekolah Quran Darul Fatah ini, baik yang full day maupun yang boarding ya, tetapi yang boarding untuk waktunya lebih maksimal karena 24 jam berada di pondok. Apa kegiatan-kegiatan? Harapan kami anak-anak yang sekolah di kami itu setelah lulus dari Darul Fatah ini tidak harus menjadi ustadz, tidak harus menjadi kiai, tidak harus menjadi mubalik dan sebagainya. Tidak, melainkan kami persilahkan, kami sampaikan kepada anak, kalian mau jadi apapun silahkan, jadi dokter, jadi PNS, jadi Polri misalkan, jadi bidan dan lain sebagainya, dipersilahkan. Tetapi tugas anak-anak selama 3 tahun di pondok ini apa? Nah, yaitu
membuat suatu pondasi yang kuat. Ya, karena kalau kita tahu apa sih tujuannya, kalau tadi kita supaya dunia dapat akhirat dapat, ya kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga bekerja untuk mencari dunianya. Seperti itu. Maka kebiasaan-kebiasaan hadis-hadis yang kami sampaikan di pondok ini yang relevan dengan kegiatan anak-anak sehari-hari. Contoh, ketika anak-anak kami wajibkan 10 menit sebelum azan itu sudah masuk masjid, bukan hanya sekedar program yang dia anak-anak tidak tahu, melainkan kami sampaikan hadis atau ayat kewajiban untuk melaksanakan sholat. Kemudian pahalanya orang yang melakukan sholat secara jamaah dan sendiri. Jadi anak-anak tahu, termotivasi. Selama 3 tahun memang anak-anak tidak pernah putus. Kalau tidak sholat tahajud, tidak sholat wajib, kemudian alasannya tidak syar'i, ini anak-anak akan mendapatkan konsekuensi berupa pengurangan poin, atau biasanya ya tilawah atau menulis dan lain sebagainya seperti itu. Sholat wajibnya. Kemudian sama kegiatan-kegiatannya dari zikir pagi, kemudian sholat duha, sholat berjamaah, zikir petang, kemudian malam itu mendapatkan materi tentang hadis-hadis yang kami sampaikan yang berkaitan dengan kegiatan anak-anak, kemudian dilanjut dengan malam itu sholat tahajud. Nah ini apa kegiatan-kegiatan itu yang kita harapkan anak-anak tidak menjadi tadi ustadz semua, melainkan ketika keluar dari Darul Fatah itu dia punya pondasi. Dimanapun saya berada, kalau ada azan berarti saya harus ke masjid. Dimanapun berada, kalau malam berarti saya harus bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Itu yang berkaitan dengan harapan kami dan harapan orang tua tentunya yang memasukkan anaknya di pondok. Kemudian satu lagi nih Abi Umi, biasanya kalau mau memondokkan anaknya, nah ini yang pasti yang salah satu yang dikhawatirkan adalah adanya pembulian. Nah ini pun juga setiap orang tua, alhamdulillah kami dekat ya dengan orang tua, sehingga orang tua kalau ada informasi apa selalu komunikasi dengan kami dan kami sambut dengan baik tentunya masukan-masukan yang ada. Nah apa yang program yang mencegah adanya pembulian yang sudah kami siapkan? Tentu ada banyak ya. Kami sudah antisipasi kalau supaya tidak ada yang namanya pembulian. Salah satunya kami menyiapkan musyrif dan musyrifah yang kompeten insyaallah, yang baik, yang bagus, yang bisa bahasa Arab, yang punya hafalan Al-Quran, itu tinggalnya bersama anak-anak di asrama. Jadi bukan anak-anak di kamar sendiri, kemudian musyrif atau musyrifahnya di kamar sendiri, tidak. Tapi musyrif dan musyrifahnya itu tidur dengan anak-anak di asrama untuk menghindari adanya kegiatan pembulian. Nah, waktunya kapan? Ya 24 jam. Ada waktu-waktu yang tertentu. Musyrif kalau punya kegiatan di luar kami jadwalkan untuk tetap tinggal di asrama. Misalkan kalau dari pagi sampai sore kan anak-anak belajar, kalau di kelas aman karena di kelas dipantau dengan guru. Tapi ada waktu-waktu kekosongan, bukan kekosongan, waktu-waktu yang di situ anak-anak istirahat seperti habis asar, kemudian setelah maghrib persiapan makan, dan setelah kegiatan malam. Itu setiap musyrif harus standby di asrama untuk memastikan tidak ada jam pembulian. Karena sebagaimana kita ketahui Abi dan Umi, ketika ada guru itu anak-anak pasti tidak akan berani membuli. Tapi kalau tidak ada guru, kadang-kadang anak-anak ya tidak membuli, tapi mainannya berlebihan sehingga menimbulkan pembulian dan perkelahian. Nah ini yang salah satu pencegahan dari kami supaya tidak adanya pembulian. Masih banyak lagi ya tentu terkait dengan adanya jadwal menelpon supaya kalau ada anak yang tidak mau berbicara atau tidak berani berbicara dengan musyrif, menyampaikan ke orang tua dan orang tua langsung menyampaikan ke musyrif. Kemudian adanya jadwal bimbingan konseling sepekan sekali, itu anak-anak kita kumpulkan dengan musyrif. Ya musyrif ini setiap 10 sampai 15 anak itu mendapatkan bimbingan dari satu musyrif atau musyrifah. Jadi semakin banyak anak maka akan semakin banyak
guru. Jadi seluruh kegiatan tidak ada yang dikomandoi oleh kakak tingkat atau senioritas. Semuanya dikomandoi oleh para guru-guru yang insya Allah baik dan punya kompeten seperti itu. Itu mungkin Abi Ridho sedikit gambaran, karena kalau kita jelaskan ya terkait dengan unit-unit ini mungkin kita butuh beberapa episode ya. Beberapa episode. Artinya kalau mau lebih jelasnya segera kunjungi. Datang langsung. Ya, Darul Fatah Boarding School ya. Ada di Haji Mena sama di Haji Mena dan di Natar, Abi dan Umi ya. Tanjung Sari ya, Bi ya. Tanjung Sari Natar. Ya. Wah, luar biasa ya Umi dan Abi. Saya juga menyimak Abi Hasyim ini luar biasa, penyampaian, kemudian kegiatan-kegiatan. Bisa saya katakan bahwa boarding ini pasukan khusus ya. Ya, pasukan khususnya Darul Fatah ya. Artinya saya ada terdepannya ya. Saya lagi ngitung-ngitung, anak saya sekarang umurnya baru 3 tahun. Nanti masuk boarding berapa tahun lagi Abi Hasyim ya. Nanti mohon dibina anak saya Abi Hasyim ya, yang di boarding akhwat ya Abi Hasyim. Izin menambahkan sedikit Ya. Abi Ridho ya. Insya Allah kami berani mengatakan Darul Fatah bagus. Nah, karena saya pernah mengikuti kuliah umum yang disampaikan oleh profesor. Kalau yayasan itu bagus, para asatid, para ustadz pembesarnya dan guru-gurunya itu berani menyekolahkan anaknya di situ, di yayasannya. Kalau para pembesarnya dan guru-gurunya tidak mau menyekolahkan anaknya di situ, berarti sekolah itu kurang baik. Dan alhamdulillah kita lihat ya hampir 100% anak-anak para asatid kita dari pembina, pengurus, kemudian pengawas dan guru-guru itu bergabung dan sekolah di sekolah kita ya. Masya Allah. Oke, dari Umi dan Abi sudah mulai terjawab ya penasaran kita, baik tadi tentang sekolah yang di full day di Darul Fatah 1, kemudian Darul Fatah 2, Darul Fatah 3 dengan segala macam tentu keunikan dan kekhasannya masing-masing. Jadi boarding punya kekhasannya tersendiri, tentunya full day juga punya kekhasannya tersendiri. Nah, ini juga ada satu unit lagi nih yang belum kita kulik dan bahas ya, yaitu SMA Quran Darul Fatah ya. Jadi dengan saya sendiri nanti. Baik. Nanya sendiri jawab sendiri. Nanya sendiri jawab sendiri nih. Jadi Umi dan Abi kita itu punya di Darul Fatah 1 di Gedung Meneng atau Kopi itu kita satu unit lagi ada SMA Quran Darul Fatah. Tentu dari segi pembelajaran maupun kegiatan kita, karena memang manajemen kita ini kolektif kolegial ya, artinya secara ini semua terintegritas. Jadi memang untuk bentuk kegiatan pembelajaran, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang lain tentu setiap unit sama ya, kecuali nanti ada kegiatan khasnya gitu. Jadi kalau tadi sudah digambarkan secara umumnya oleh Abi Hendra, kemudian yang di SMP full day-nya oleh Abi Restu dan boarding school oleh Abi Hasyim, tentu SMA juga punya kekhasannya tersendiri. Untuk SMA itu sendiri kalau jumlah itu tidak jauh beda dengan yang SMP ya, kurang lebih sekitar 600 sekian ya. Itu terdiri dari 18 rombel ya. 601. Hah? 601, benar sekali, 601. Terdiri dari 18 rombel dan sama tadi dari segi penempatan kelas dan sebagainya. Tentu inilah khasnya Darul Fatah ya. Khasnya Darul Fatah adalah terpisahnya ruang antara laki-laki dan perempuan atau ikhwan dan akhwat. Kemudian juga untuk SMA tentu ada, kalau kita mau melihat ya, kalau angkatannya sudah, kalau yang SMP tadi yang ke 13, yang SMA ini ke 7 ya? Dari 2017. Dari 2017 ya. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Yang sekarang ke 7. 25. Ke-9. Iya. Wah, iya. Dari beberapa angkatan tersebut tentu lulusan-lulusan kita Umi dan Abi itu sudah menyebar ke universitas yang ada di Indonesia ya. Beberapa universitas di Jawa dan pun di Sumatera ya, terkhusus kalau di Lampung itu penyerapan di kampus Unila pun itu. Kalau mau ke Unila sama ITERA sudah pindah kursi aja ya. Iya, jadi seperti itu. Bahkan ada beberapa lulusan atau alumni kita yang memang bukan lagi di apa namanya
Lampung maupun Jawa, tapi sudah Luar negeri. terbang ke luar negeri Umi dan Abi, Abi ya, Ridho. lulusan kita. Ya, Ini karena sekarang posisinya jadi narasumber, Bener. saya ganti yang nanya. boleh. Nah, dari alumni yang sudah lulus nih di SMA, Ya, sudah ada belum yang masuk jurusan yang paling favorit nih di kalangan masyarakat? Fakultas kedokteran atau jurusan kedokteran khususnya kalau di Lampung itu di Unila. Sudah ada belum? sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Masya Allah. Nah, itulah. Jadi memang makanya saya sampaikan tadi Umi dan Abi, lulusan kita khususnya SMA itu memang menyebar ya kemana-mana. Dan kalau di Unila itu sendiri ya seperti Abi sampaikan tadi, bahasanya pindah kursi, Iya. pindah kursi dan Pindah sebagainya. kelas ya. Pindah kelas ya. UI UI ada, ada, ITB, ITB ada, UGM, ada UGM, Unbrau, Unbrau ada. luar biasa. Iya, jadi IPB IPB ada. ada. Ya, jadi udah lengkap lah ya. nggak usah ragu deh kalau Iya. Darul Fatah sih ya. SMA, Quran Darul Fatah. Benar. Hmm, Itu yang di dalam negeri. bener. Ada nggak lulusan yang kemudian diterima di perguruan tinggi luar negeri? Ada dong. Ada. Ada. Salah satu di Munas ya, Munas University, Toronto. kemudian Toronto. Kok bisa sih, Bi? Maksudnya gini ya. Ini sebagai informasi Ya. ke masyarakat juga. Bener. Untuk kuliah di luar negeri itu kan syaratnya nggak semudah itu. Bener. Gitu. Tapi kok bisa dengan sekolah yang baru 9 angkatan tadi dikatakan, kok bisa sudah ada yang di luar negeri itu kiat apa yang dilakukan atau ada program apa? Ada fasilitas apa? Ya, gitu benar. loh. Secara umum kalau fasilitas itu semua siswa khususnya yang SMA itu terfasilitasi ya untuk ketika dia mau mengembangkan potensi dia gitu ya, mulai dari tutor-tutor, kemudian nanti ada apa namanya bimbingan-bimbingan khusus untuk memang ke universitas, tapi untuk apa namanya kalau yang dibahas tadi ke luar negeri ya, itu memang kan punya persyaratan khusus, khususnya memang dia jago atau fasih di bahasa Inggrisnya gitu kan. Nah, yang khusus di Darul Fatah atau di SMA Quran Darul Fatah itu ada program khusus namanya Taken Takhusus English. Nah, itu adalah apa ya? Taken ini untuk memfasilitasi anak-anak yang memang cenderung gitu ya, atau apa namanya minatnya lebih ke bahasa Inggris gitu ya, dan memang secara ini lulusan-lulusan yang di luar negeri itu memang garis besar atau ini dari lulusan Taken itu sendiri itu. Jadi memang itu Abi Hendra dan teman-teman yang lain bahwa Darul Fatah itu khususnya SMA punya kelas khusus Taken, tapi juga ada kelas khusus yang lain tentunya yang di SMA ataupun di SMP juga ada gitu ya. Untuk kelas bahasa tentu tadi di SMA ada Taken. Di SMP kita tadi belum sempat sampaikan juga ada takhusus bahasa Arab. Jadi Abirido, kalau tadi ini kan sekolah kita itu terkenal dengan Al-Quran. Benar. Sekolah Quran baik yang SD, SMP maupun SMA-nya. Tadi alhamdulillah luar biasa yang disampaikan Abirido, anak-anaknya masuk ke perguruan tinggi bisa dikatakan unggulan lah ya. Ya. Nah ini kira-kira ada nggak Bi ini anak-anak yang dia fokus ke agamaan, misalkan menyelesaikan 30 juz atau mungkin lanjut ke Libya atau mungkin ke luar negeri dan sebagainya. Nah, itu. Jadi benar tadi nampaknya tidak terlalu melebih-lebihkan kalau saya bilang Darul Fatah paket lengkap tadi. Kita kan setuju tadi ya, Darul Fatah paket lengkap. Ada dong. Jadi itu tadi akhirat ada, dunia ada. Jadi kita punya program yang lain yang namanya takhusus Quran. Bahkan kurang lebih kalau takhusus Quran itu ya kita hitung kurang lebih 10 sampai 15 itu sudah kita sudah menyelesaikan ya 30 juz ya. Bayangkan Umi dan Nabi 30 juz itu kurang lebih diselesaikan 2 tahun atau 1 tahun setengah, atau yang ini lama ya 2 tahun setengah karena mereka akan punya tugas setelah itu ya untuk memurojaah, kemudian menyetorkan hafalannya kembali dan sebagainya. Jadi kita punya kelas khusus menghafal Quran dan yang luar biasanya adalah bagaimana mereka mampu menyelesaikan hafalan dalam waktu yang saya bilang singkat karena setahun 2 tahun bisa menyelesaikan hafalan itu kan luar biasa gitu kan.
mungkin kita sebagai guru juga ya kita menghafal tapi kan tidak secepat yang mereka lakukan gitu ya. Sehari targetan mereka itu Umi dan Abi menyetorkan 2 halaman, artinya 1 lembar. Itu kan 1 halaman itu 15 baris, 30 baris. Bayangkan mereka menyetorkan hafalan tersebut. Kemudian untuk lulusan takhusus pun tidak kalah ininya ya, artinya untuk masuk ke universitas sekarang ini yang sudah ada yang melanjutkan ke LIPIA ya, bahkan ustadz kita pun ya notabene banyak dari lulusan LIPIA ya, LC dan sebagainya seperti itu. Dan Nabi, nah itu kelas khusus. Yang SMP-nya pun tentu ada ya untuk kelas takhusus Qur'annya gitu ya. Jadi tadi kalau dikatakan ada takhusus Quran yang sudah hafal 30 juz ya, itu tidak harus menunggu kelas 12 dulu. Benar Bahkan sekali. yang kelas 9 yang untuk SMP pun itu sudah banyak. Ya, artinya lebih dari beberapa orang yang sudah lulus atau sudah tasmi 30 juz. Dan ini mungkin juga perlu dijelaskan, mungkin agak kelupaan juga, karena biasanya orang-orang masyarakat di luar itu banyak pertanyaan ya terkait sebenarnya sekolah ini nanti lulusnya dapat ijazah enggak sih? Ya. Ini itu paling penting. Bener banget. Dapat ijazah apa enggak, atau hanya ya mendapatkan sertifikat, kompetensi dan sebagainya. Ini perlu dijelaskan bahwasannya pada dasarnya sekolah Quran Darul Fatah yang di dalamnya itu ada SD, SMP, SMA, itu kita menginduk ke dinas. Hanya saja kita tadi karena tujuan kita itu agak grade-nya tinggi gitu kan ya tadi ya, akhirat dan dunia. Jadi kita tadi mengcombine apa yang ada yang dibutuhkan secara duniawi, artinya itu secara kedinasan, dan kita mengcombine-nya dengan pondok pesantren seperti itu. Jadi jangan khawatir ketika masuk ke Darul Fatah atau sekolah Quran Darul Fatah, itu insyaallah pada endingnya nanti Ananda mendapatkan ijazah sama seperti sekolah-sekolah yang di lain seperti itu. Dan tadilah ya intinya kita tidak yang membesar-besarkan atau yang majas lah ya, majas yang membesar-besarkan. Yang jelas ya ini apa adanya kita, bahwa kita itu akan menyiapkan ya calon generasi yang tidak hanya pintar, tidak hanya cerdas, tapi punya pondasi tadi. Karena paling penting adalah pondasi keimanan, bahwa nanti mau jadi apa saja dia itu ada ketakutan bahwa ada Allah yang selalu mengawasi kita. Itu yang paling penting. Seperti itu. Baik. Ini dari tadi bahas SMP, boarding, kemudian SMA. Padahal kita itu punya unit yang paling muda. Ini anak ragil, tetapi ragil sekarang. Hah? Ragilnya sekarang. Iya. Calonnya punya adik lagi. Punya adik lagi. Iya. Sekarang yang paling muda sekarang. Iya. Ini yang sedang happening banget, yang lagi banyak sekali peminatnya, meskipun tahun ini baru tahun kedua, dua angkatan kedua. Nah, unit itu adalah unit SD Quran Darul Fatah. Nah, ini lokasinya ada di Panglima Polim. Ya, memang agak jauh dari unit yang utama yang di Jalan Kopi. Nah, di sini SD, ini bocoran. Saya kasih bocoran ayah bunda, khususnya bagi yang punya anak yang mau masuk ke SD. Tahun ini SD mulai pembukaan juga bareng tanggal 1 Oktober. Kuotanya hanya ada 4 kelas. Nah, ini gambaran tahun kemarin itu baru seminggu saja sudah penuh tuh kuotanya. Nah, tahun ini jangan sampai ketinggalan, karena Darul Fatah, SD Quran Darul Fatah ini lagi benar-benar diminati oleh orang tua untuk menyekolahkan anaknya di jenjang SD gitu. Ini promosi lagi. Nah, bagi ayah bunda yang penasaran mau tanya-tanya tentang SD, SMP, boarding maupun SMA, insya-Allah kita sudah membuka layanan ya SPMB. Itu kesekretariatannya ada di Jalan Kopi nomor 23A Gedung Meneng Raja Basa Bandar Lampung. Tepatnya ada di gedung B depan Masjid Darul Fatah 1. Jadi Abi Umi bisa datang ke sana hari Senin sampai hari Jumat itu pukul 7.30 sampai pukul 16.00, dan juga hari Sabtu dan Ahad kita masih tetap buka. Kita layani, tapi untuk waktunya dari jam 8 sampai jam
13.00. Jadi silakan datang ke sekretariatan, boleh tanya apa saja, nanti di sana akan kami berikan jawaban-jawaban dan juga data-data yang dibutuhkan. Mau tanya tentang biaya, kami sudah ada. Nanti kami jelaskan di sana ya. Enggak saya sampaikan di sini biar penasaran. Biar main dulu lah. Biar main dulu. Tak gitu kenal ya. maka tak sayang. Iya. Mau tanya apapun, insya Allah nanti ada tim yang bertugas yang akan siap sedia menjawab pertanyaan dari Abi Umi semua. Nah, gitu. Kemudian untuk Abi dan Umi yang rumahnya jauh, nanti bisa menghubungi nomor di bawah ini ya. Ya. Oh ya. Kami juga siapkan. Abi Hasyim dan Abi Ridho, Abi Ya. Hendra dan juga ayah bunda semua. Ini yang mungkin ayah bunda seorang guru ya, guru di daerah-daerah yang ada di Provinsi Lampung, misalkan di Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, Kota Agung, Lampung Barat, Pesisir Barat, Lampung Utara dan semuanya yang pengen didatangi oleh tim kami ya, kalau misalkan nggak sempet nggak sempet datang ke kopi ya, bisa dihubungi nanti kontak di bawah ini ya, nanti untuk kami adakan pelatihan dan juga roadshow Darul Fatah Ghost to School ya. Ini insya Allah program ini akan kami launching di bulan bulan ini September 2025. Kami akan datang ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan kebaikan yang ada di sekolah Quran Darul Fatah gitu. Wah, Masya Allah. Jadi Nggak terasa ini tadi. nggak terasa, asli nggak terasa saya. Ini sudah berapa lama kita ngobrol nih, memang nggak Kayaknya terasa. sudah setahun gitu. Semakin digali kok semakin dalam, kok semakin Ya itu ilmu. Semakin banyak tahu, semakin pengen tahu. benar gitu. sekali. Penasaran. Jadi kalau Darul Fatah ini dibahas hanya waktu singkat ini nampaknya kurang sangat gitu ya. Nanti kita akan lanjutkan, nantikan episode selanjutnya. Oke. Tapi Abi Ridho, Ya. sebelum di closing, cuman saya terkadang itu melihat ya fenomena yang ada di Darul Fatah, sekolah Quran Darul Fatah, bahwasanya Umi dan Abi, ananda kita yang di rumah itu adalah investasi kita, Ya, benar. investasi akhirat kita. Jadi jangan sampai kita salah menyekolahkan anak ya. Jadikan bahwa investasi itu adalah sebagai amal jariah kita. Ketika kita nanti sudah tidak ada di dunia ini, ternyata amal jariah kita masih hidup dan masih mengalir terus untuk membantu kita sampai ke jannahnya Allah. Dan salah satu jawabannya adalah sekolah Quran Darul Fatah. Demikian dari saya. Oke, baik. Umi dan Abi, itu tadi beberapa penjelasan ya terkait sekolah Quran Darul Fatah. Tentu ini sedikit menjawab lah ya Umi dan Abi dari ya kemudian kekepuan ayah bunda Umi dan Abi yang baru mau berniat memasukkan anaknya ke Darul Fatah, atau bahkan kembali ingin untuk yang tadinya dari SMP mau melanjutkan ke SMA dan sebagainya. Tentu bahkan kami itu Umi dan Abi nanti mungkin boleh tanya tetangga saudaranya yang pernah di Darul Fatah itu, ada yang bahkan sampai 4 anaknya di Darul Fatah. Kalau misalkan khawatir kita membesar-besarkan, Benar. cari aja testimoni. Benar Ya, sekali. seperti itu. Emang nagih Darul Fatah itu. Nagih ya, gitu. Baik. Tidak terasa ya kita sudah berapa menit ya, saya nggak ngitung, tapi luar biasa sekali pembicaraan kita pada hari ini dengan narasumber yang asik-asik banget, luar biasa ya. Tentunya menjawab kerisauan kita, menjawab keingintahuan kita tentang Darul Fatah, tapi baru sedikit ini. Kalau mau banyak datang, bener. Kalau mau banyak datang, silahkan ke Darul Kalau Fatah. penasaran nggak bisa kesini, diundang. Bener. Ya, kalau misalkan bapak dan ibu seorang guru kemudian penasaran gimana sih Darul Fatah kok bisa punya murid yang hafiz 30 juz Bener. gitu, kemudian belum bisa kesini, undang kami ke sana. Kita datengin, kurang apa coba. Iya. Baik, mungkin kita lanjutkan ke episode berikutnya ya Umi dan Abi, ayah dan bunda. Nantikan episodenya ya.
Jangan lupa juga subscribe ya kan? Subscribe. Bener ya? Ya, saya agak Yang penting ini. paham. Ya, yang penting paham ya Umi dan Abi ya. Jangan lupa like, comment, share supaya bukan hanya Umi dan Abi nih yang dapat kebaikan-kebaikan dari Darul Fatah, tapi kita sebarkan supaya Darul Fatah bisa memberikan kebaikan untuk semuanya. Masya Allah. Ada hadisnya ini. Hadis. Ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita semua, menebarkan kebaikan sehingga orang lain mengikuti kebaikan itu. Amin ya robbal alamin. Tentu di sini kami sebagai narasumber mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dan sebagainya, tutur kata, tingkah laku. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami semua sebagai narasumber hari ini pamit izin undur diri. Saya Abi Ridho Surya Ariska. Saya Abi Hendra. Saya Abi Hashim. Dan saya Abi Restu. Kami semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.